Halo sobat, jumpa lagi dengan saya Wahyula. Sekarang kita akan mengsimulasikan sistem kontrol dari mesin bubut. Nah, yang dimana nanti pada sistem pengontrolan mesin bubut ini kita bisa mengatur arah putarannya, yakni putaran kiri dengan putaran ke kanan. Kemudian kita bisa mengatur putaran cepat lambatnya sebuah motor. Jadi nanti pada saat arah putaran ke kanan, untuk mengubah arah putaran ke kiri kita nggak bisa langsung, tapi kita harus menekan tombol stop dulu baru bisa merubah arah putaran. Ini untuk menghindari kerusakan dari motor. Kemudian untuk putarannya arah untuk cepat lambatnya putaran motor itu, untuk menyetel ke putaran cepat itu nggak bisa dilakukan, tapi harus melewati putaran lambat dulu baru bisa masuk ke putaran cepat. Begitu pula sebaliknya, untuk mematikan motor pada saat posisi motor putaran cepat itu tidak bisa langsung di stop, tapi harus melewati putaran lambat dulu baru bisa di stop. Jadi pada saat kondisi normal itu, pada saat kita menekan tombol push button start 4 yang untuk putaran cepat motor itu tidak bisa akan berfungsi, tapi harus menekan tombol start 3 dulu untuk putaran lambatnya, baru start 4-nya baru dapat berfungsi. Begitu pula sebaliknya, pada saat start 4 jalan atau kontaktor 4 jalan, putaran cepat motor jalan, tombol stop tidak akan berfungsi, akan tetapi harus dikembalikan ke start 3 dulu atau ke putaran lambat dulu baru tombol stop dapat berfungsi. Nah itu. Oke, langsung saja kita mensimulasikannya. Kita menggunakan Pestoblut-Sim untuk mensimulasikannya. Oke, sebelumnya tentunya kita harus menginstal terlebih dahulu aplikasi Pestoblut-Sim kita. Dan apabila telah menginstalnya, biasanya aplikasi itu telah bisa kita lihat di layar desktop komputer kita seperti ini. Kita tinggal buka. Oke, kita telah berada pada tampilan utama dari Pestoblut-Sim. Dan yang di sebelah kiri ini adalah daftar aplikasi yang dapat kita gunakan untuk menyusun rangkaian kontrol nantinya. Oke, langsung saja kita akan mensimulasikannya. Untuk membuat lembar kerja baru kita harus mengklik file yang ada pada sudut kiri atas, kemudian new, atau bisa juga langsung kita mengklik lembar gambar kertas putih yang ada pada sudut kiri atas, tinggal kita klik. Nah, ini telah muncul lembar kerja Blut-Sim baru. Nah, untuk yang pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan sumber. Nah, di sini ada sumber 24 volt. Nah, ini ya. Di sini sumber 24 volt, atau di sini tertulis electrical connection 24 volt. Kita tinggal masukkan. Caranya tinggal kita klik, tahan, geser ke lembar kerja, lepas. Kemudian untuk netralnya di sini tertulis electrical connection 0 volt. Kita tinggal masukkan juga, klik, tahan, geser, lepas. Oke. Nah, setelah itu kita akan memasukkan tombol stop. Di sini adalah push button ya. Push button break. Nah, ini push button break atau push button NC ya. Kita tinggal masukkan. Oke. Nah, oke, telah masuk. Kemudian kita akan menyimpan tombol start atau push button NO. Di sini push button MAC tulisannya. Oke. Kemudian kita akan menyimpan sebuah kontaktor. Di sini tulisannya relay. Ya. Kita atur jaraknya. Tinggal mengatur jarak, tinggal menekan tombol keyboard ya, tombol arahnya. Nah,
Di sini kita tempatkan juga tombol NC-K2 atau di sini tulisannya blick switch. Tujuannya jadi pada saat nanti kontaktor 2 berpenguatan, otomatis akan mematikan kontaktor 1. Oke, sudah selesai. Kemudian kita akan menyimpangkan sebuah pengunci. Pengunci dalam ini adalah NOK1. Di sini tulisannya max switch. Kita posisikan sejajar dengan tombol start. Oke. Oke, tinggal kita koneksikan. Oke, cara mengkoneksikannya, kita menggeser kursor mouse kita ke arah titik yang komponen yang akan dikoneksikan. Contohnya ini kita arahkan sampai kita menemukan titik yang warnanya hijau. Tinggal kita klik, tahan, geser ke titik hijau komponen yang akan disambung. Ya. Begitu pula juga dengan komponen yang lainnya. Oke, kita sambungkan penguncinya. Ya. Nah, di sini kita harus menyimpankan sebuah tombol NO dari K4 di sejajar dengan tombol stop. Tujuannya agar supaya pada saat posisi putaran cepat dalam hal ini adalah kontaktor 4 itu, pada saat kita menekan tombol stopnya tidak akan berfungsi. Jadi kita harus kembali ke start 3 terlebih dahulu atau kontaktor 3 dulu. Jadi ini fungsinya ya. Fungsinya agar pada saat putaran cepat motor tidak bisa di stop. Oke. Ya. Nah, di sini kita tulis K4. K4 adalah untuk putaran cepat ya. Nah, itu. Nah, di sini sobat jangan lupa memberikan nama-namanya. Soalnya nama sangat berpengaruh. Jadi di sini adalah kita kasih tulisan S0 aja pada tombol stop ya. Kemudian ini start, kita simbolkan dengan S1. Kemudian ini adalah pengunci K1, tapi ini dulu ya. Kasih nama, kita kasih nama K1. Nah, yang perlu diingat bahwa pemberian nama kontak bantu NO atau NC dari kontaktor itu harus sama dengan kontak utamanya. Kalau di sini dikasih nama K1, maka di kontak bantunya juga harus dikasih nama K1. Ini adalah pengunci dari K1. Oke. Kemudian kita akan menggambar kontak NOK2 di sisi ini. Nah, tujuan pemberian K2 di sini adalah agar supaya pada saat putaran kiri maupun putaran kanan itu motor dapat beroperasi. Jadi itu ya. Jadi pada kita memberikan K2 NO di sini adalah baik putaran kiri maupun putaran kanan motor tetap dapat dioperasikan pada putaran lambat atau cepat. Karena kenapa? Kalau ini tidak ada, maka salah satu putaran, apakah itu putaran kiri atau putaran kanan, motor tidak akan jalan. Makanya ini harus dikasih untuk tombol NOK2. Kita sambungkan. Oke, berarti ini adalah tombol K2. Oke. Nah, untuk pemberian nama, sobat tinggal klik 2 kali. Tinggal klik 2 kali komponen yang akan diberikan nama.
Ini tadi K2 ya, tombol NC K2 untuk memutus kontaktor 1. Oke, setelah itu kita akan beralih ke kontaktor kedua. Jadi kita pakai 4 star, jadi berarti star kedua. Jadi star kedua itu contohnya untuk putaran kiri, jadi star 1 untuk putaran kanan, star 2 untuk putaran kiri, star 3 nantinya untuk kecepatan lambat, dan star 4 untuk kecepatan cepat. Nah itu. Jadi kita pakai 4 kontaktor juga. Kontaktor 1 untuk putaran kanan, kontaktor 2 untuk putaran kiri, kontaktor 3 untuk kecepatan lambat motor, kontaktor 4 untuk kecepatan cepat motor. Oke, kita sekarang untuk beralih ke kontaktor 2 atau star 2. Jadi kita masukkan push button start lagi. Nah, oke, push button start. Kemudian kita masukkan penguncinya, pengunci K2. Kemudian kita masukkan tombol NCK1. Nah ini, di sini kita posisikan NCK1 biar agar pada saat K1 berpenguatan, maka ini memutus kontaktor kedua. Kemudian kita posisikan kontaktor. Di sini tertulis relay. Oke. Sekarang kita tinggal koneksikan. Kita koneksikannya di bawah stop. Di bawah stop atau bisa langsung di sini. Kita langsung koneksikan. Oke, neutralnya. Oke, ini untuk penguncinya. Ya, ingat nama dikasih dengan cara mengklik 2 kali untuk namanya. Artinya adalah kita kasih S2, berarti start 2. Kemudian ini K1 untuk pemutus rangkaian, untuk memutus ke K2. Kemudian ini adalah K2 tentunya. Oke, nama ini harus K2 juga. Jadi ini adalah K2, ini penguncinya, itu harus namanya harus sama. Kemudian kita akan menggambarkan atau beralih ke start 3 atau kontaktor 3. Jadi kita masukkan kembali start 3, push button NO. Ini untuk putaran lambat motor. Start 3. Kita agak simpang ke di atas agar tidak mengganggu koneksi di sini nantinya. Kemudian dari start 3 kita taruh kontak NCK4. Nah, ini. Oke. Tujuan kita memberikan kontak NCK4 di sini yakni pada saat kontaktor 4 nanti jalan, maka otomatis akan mematikan kontaktor 3. Jadi pada saat putaran cepat di setel, maka langsung otomatis putaran lambatnya berhenti. Atau ketiganya berhenti ya. Kemudian kita masukkan pengunci. Oke, tinggal kita koneksikan. Kita koneksinya kita ambil dari arah sini ya. Kita ambil dari arah sini. Nah, itu tadi tujuannya. Jadi baik putaran kiri maupun putaran kanan, motor tetap jalan. Karena kenapa? Kalau kita ambil dari posisi
kita nggak menaruh K2 di sini atau kita ambil posisi di sini, jadi motor itu cuma akan jalan pada saat putaran kiri saja. Seumpama S2 nya adalah putaran kiri, maka motor hanya akan jalan pada putaran kiri saja. Jadi maka kita ambil dari sini agar motor jalan pada kedua putaran. Jadi kita harus simpankan tadi tombol NO K2 juga di sini. Jadi tinggal kita koneksikan. Oke. Kemudian pengunci. Oke. Ini ke sini ya. Oke, kita masukkan kontaktor 3 relay. Jadi kalau nggak selurus kita bisa geser menggunakan tanda arah panah atau arah panah pada keyboard. Oke. Nah, oke, kita kasih nama. Ini berarti S3 untuk barang lambat ya. Terus ini adalah ini dulu yang dikasih. Ini adalah K3 dan ini adalah pengunci dari K3, namanya harus sama, K3. Dan ini tadi adalah kontak NC K4 agar supaya pada saat K4 berpenguatan, kontak K4 berpenguatan ini mutus, jadi K3 nya nggak langsung berhenti bekerja. Kemudian setelah itu kita akan beralih ke S4 atau kontaktor 4 nya. Kita masukkan kembali tombol push button, kemudian kita berikan pengunci, kemudian kita masukkan tombol start NC nya. Jadi kita di sini memakai push button NC. Tujuan memberikan ini agar supaya pada saat kita menekan tombol start 3, tombol atau kontaktor 4 langsung berhenti mutus. Karena kenapa? Ini nanti akan satu alat dengan start 3 nya. Jadi kita kasih nama di sini adalah S3. Jadi dia satu push button. Jadi kita memakai push button yang ada tombol NO dan ada NC nya. Kita memakai push button yang ada NO nya, yang ada NC nya. Jadi di sini kita pakai NO dari push button tersebut dan ini kita pakai NC dari push button tersebut. Agar supaya pada saat kita ingin menekan ini dia langsung otomatis memutus rangkaian keempat. Kita langsung sambung. Oke, masukkan ke sini. Oke, kita sejajarkan. Kemudian kita akan beri sebuah kontak bantu atau NO dari K3. NO K3 dan NO K4. Nah, tujuan pemberian kontak bantu NO K3 di sini adalah pada saat keadaan normal, motor tidak akan langsung bisa diputar pada putaran cepat, tapi harus melewati lambat terlebih dahulu baru bisa motor diputar pada putaran cepat. Nah, itulah tujuan pemberian
kontak bantu atau kontak NO ketiga di sini. Ini kontak keempat. Nah, ini pemberian keempat agar nantinya dia tetap mengunci masuk ke kontaktor 4-nya. Oke, kita taruh kontaktor, kita beri nama keempat. Oke, kita sambung ke netralnya. Ya. Ya, sekali lagi ya, pemberian kontak NOK3 di sini adalah motor ini atau keempat tidak akan jalan apabila tidak dimulai dengan putaran lambat terlebih dahulu. Nah, istilah tujuan dikasih kontak NOK3 di sini. Untuk kontak keempat di sini hanya sebagai penguncinya aja nanti, agar supaya keempatnya akan tetap jalan. Untuk penguncinya di atas kita harus tetap koneksikan. Oke, jangan lupa beri nama. Berarti ini adalah S4 untuk putaran cepat ya. Kemudian ini adalah pengunci dari keempat. Oke sobat, sekarang rangkaian mesin bubut kita telah jadi. Kita tinggal mensimulasikannya apakah rangkaiannya benar. Oke, kita akan mencobanya. Nah, ini menandakan bahwa komunikasi atau penghubungan rangkaian itu tidak ada yang salah. Biasanya kalau ada yang salah maka langsung muncul komunikasi error. Di sini alhamdulillah aman saja. Berarti ini komunikasinya telah benar. Kita tinggal mengecek apakah rangkaiannya betul-betul akan seperti yang kita inginkan. Oke, kita coba. Kita akan menekan tombol start 1. Oke, ini untuk putaran kanannya beroperasi. Nah, ini tidak akan beroperasi apabila tidak ditekan tombol stop. Karena kenapa? Ini kontak bantu atau kontak NO, kontak NC dari K1 itu dia memutus, maka kita tidak bisa menekan, kita nggak bisa langsung beralih ke putaran kirinya. Makanya kita harus menekan tombol stop terlebih dahulu. Itu. Jadi tujuan ini juga adalah agar supaya motor tidak bisa langsung berubah arah putaran. Jadi pada saat putaran arah kiri, motor tidak bisa langsung diputar arah kanan, tapi harus ditekan tombol stop terlebih dahulu. Jadi itulah fungsinya juga kita memposisikan kontak NCK2 di sini dan kontak NCK1 di sini. Jadi kita harus menekan tombol stop terlebih dahulu, kemudian kita start 2. Nah, oke. Jadi ini tidak bisa jalan nih. Jadi start 1 tidak bisa beralih ke start 1 karena kenapa? Tombol atau kontak NCK2 di sini dia langsung mutus, maka tidak ada arus yang masuk ke K1. Tuh. Nah, untuk putaran cepat kita akan mencoba langsung ke putaran cepat. Nah, ini tidak bisa. Putaran cepatnya tidak bisa langsung, tapi harus dimulai di putaran lambat terlebih dahulu. Nah, putaran lambatnya jalan, kemudian masuk ke putaran cepat. Oke, jalan. Nah, pada saat putaran cepat kita akan mencoba langsung stop. Apakah stopnya berfungsi atau tidak? Kita langsung stop. Oke. Ternyata tombol stopnya tidak berfungsi dan itu sesuai dengan keinginan kita. Makanya kita harus kembalikan ke posisi start 3 dulu. Posisi ke putaran lambat terlebih dahulu, baru bisa stop. Nah, itulah rangkaian kontrol mesin bubut kita. Semoga sobat-sobat dapat bermanfaat bagi sobat-sobat.
dapat menggunakannya di kehidupan sehari-harinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.